dengan hasil dari mahasiswa Muhammad Ilham di Pasuruan dan Kota Asisten pihak-pihak. Terima kasih pada Bu Lulu dan Pak Pak dan Pak Muhlis yang sudah hadir pada siang hari ini. Pada Zaki, ujian akan kita laksanakan dengan 3 sesi. Yang pertama presentasi dari mahasiswa, yang kedua tanya jawab dari dewan penguji, dan yang ketiga adalah pengumuman kelulusan. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan Zaki untuk melaksanakan presentasinya dengan waktu 15 menit dan boleh berdoa dulu. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Zaki Nuha. Di sini saya ingin presentasi dari laporan seminar hasil saya, yaitu dengan judul Perancangan Pusat Kesehatan Lansia di Pasuruan dengan pendekatan arsitektur behavior setting. Kemudian untuk yang pertama ada di profil perancangan, yaitu pada isu perancangan, yaitu pemilik lahan yang memiliki lahan dan ingin membangun pusat kesehatan untuk lanjut usia berusia lebih dari 60 tahun di Pasuruan. Kemudian untuk faktanya, yaitu bertambahnya jumlah lansia yang berusia lebih dari 60 tahun menjadi 13,1% di Jawa Timur, namun masih kurangnya fasilitas khusus lansia di Jawa Timur. Yang kedua yaitu kebutuhan lansia akan perawatan kesehatan yang sesuai dengan masalah kesehatan fisik dan psikologis yang dialami. Ketiga, belum adanya tempat untuk merawat lansia. Terus kemudian untuk tujuan perancangannya sendiri yaitu menyediakan pusat perawatan kesehatan fisik dan mental untuk lansia. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup lansia dengan memberi fasilitas berupa perawatan kesehatan baik fisik maupun mental. Untuk ruang lingkupnya sendiri dari objek perancangannya yaitu ini, pusat perawatan kesehatan untuk lansia. Kemudian ada area fasilitas penunjang untuk area perawatan. Untuk penggunanya sendiri ada lansia, kemudian kepala pengasuh, kemudian ada petugas, ada perawat, terus yang ketiga ada keluarga lansia dan tamu. Untuk nilai keislaman sendiri, saya mengambil dari Quran Surah Al-Isra ayat 23 untuk memuliakan yang lebih tua. Kemudian hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5763, kemudian ada hadis riwayat Abu Daud. Nah, untuk data tapaknya sendiri, lokasi perancangan berada di Desa Kadungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk bentuk dan ukuran tapaknya sendiri yaitu untuk ukurannya memiliki luas sekitar 0,8 hektar dan memiliki bentuk seperti huruf P. Dan untuk batas tapaknya sendiri yang di jalan untuk huruf A, B, C, dan sampai F di sini. Kemudian untuk sirkulasi dan aksesibilitas, tapak hanya bisa diakses melalui satu jalan desa, yaitu di area A ini. Kemudian untuk kebisingan paling banyak ada di area pemukiman warga dan jalan raya. Kemudian untuk referensi pendekatan desain, saya menggunakan pendekatan arsitektur perilaku, yaitu arsitektur yang dalam implementasinya selalu mempertimbangkan perilaku penggunanya. Untuk prinsip pendekatannya yaitu ada 3, ada setting, manusia, sosial, dan budaya. Dan untuk penerapan prinsip atau strategi desainnya saya menggunakan sirkulasi dan zoning, kemudian ada elemen visual, kemudian ada perabot dan material. Kemudian untuk integritas, untuk referensi keislaman desain, untuk setting sendiri, prinsip desain sendiri saya mengambil dari surat Al-A'raf ayat 31. Kemudian untuk warna atau manusia saya menggunakan hadis riwayat Muslim 91. Kemudian untuk sosial budaya saya menggunakan Al-Baqarah ayat 195. Sini saya juga menambahkan ayat dalil untuk tidak merusak lingkungan serta tidak mubazir atau hemat energi. Untuk analisis sendiri, fungsinya terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, service. Untuk fungsi primer sendiri ada terapi fisik, terapi sosial, kemudian terapi emosional, kemudian ada terapi spiritual. Untuk sekundernya sendiri sebagai tempat tidur lansia, tempat tidur perawat dan kepala pengasuh, kemudian ada ruang kantor dan tempat bersosialisasi.
Untuk servisnya sendiri ada keamanan, penyimpanan, dan kebersihan. Kemudian pada analisis pengguna untuk lansia dan ada laki-laki dan wanita berjumlah 22 orang. Kemudian untuk kedua yang selanjutnya ada kepala pengasuh, perawat, petugas kebersihan, psikolog, ustazah atau staf berjumlah 33 orang. Kemudian ada keluarga lansia atau tamu berjumlah 5 orang. Untuk analisis tapaknya sendiri, saya membagi menjadi dua, yaitu area servis dan area utama. Kemudian melewati fase analisis aksesibilitas, lidang sensori, vegetasi, iklim, dan ini adalah outputnya. Kemudian untuk konsep dasar, saya menggunakan konsep dasar yaitu Wellness Center for Elderly, yang memiliki arti pusat kesehatan atau kesejahteraan untuk lansia, yang mana lansia merupakan kelompok usia yang memiliki keunikan dalam berperilaku sehingga membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus dengan penuh cinta dan lemah lembut. Untuk isu perancangannya, nilai keselamatan dan kedekatannya sudah saya jelaskan di atas. Kemudian untuk konsep ruang, saya membagi adalah seperti ini. Ada 2 lantai untuk area terapi, yang mana lantai 2-nya digunakan sebagai tempat tidur untuk lansia. Dan pada konsep ruang ada di sini sebagai ruang tidur untuk lansia, kemudian lanskap dan plaza, kemudian ruang terapi dan ruang komunalnya. Dan untuk konsep tapak, di sini ada gerbang masuk dan keluar yang menggunakan sistem one gateway system untuk ini penjagaan kemudahan. Kemudian ada area parkir, terus ada pedestrian, ada vegetasi, dan yang terakhir ada signage yang sebagai pengenal kawasan. Untuk konsep bentuknya sendiri, pada area utama saya mengambil bentuk pertama yaitu balok, yang kemudian saya kurangi pada bagian tengah, kemudian saya pecah untuk masanya sendiri dengan alasan ini untuk memudahkan penghawaan. Kemudian untuk area tengah sendiri bisa sebagai lanskap yang bisa berguna sebagai titik kumpul ketika ada kebakaran, juga ada bencana alam. Terus untuk fasadnya sendiri saya menggunakan roster, terus ada dinding kaca menggunakan kisi-kisi kayu untuk penutup matahari. Kemudian ada room sign sebagai untuk lansia mengenali kamarnya dengan mudah. Untuk konsep utilitasnya sendiri dari sini, untuk skema air bersih dari PDAM, bak kontrol, pompa air, tandon atas, kran, dan sprinkle. Kemudian air hujan atau bangunan, talang air, drainase, dan saluran air ke sungai irigasi. Dan untuk konsep utilitas air bekasnya yaitu dengan septic tank, kemudian yang akan dibuang ke sumur resapan. Untuk skema elektrikal sendiri dari PLN menuju gardu trafo, MEP, STP power, dan panel pembagi. Baik, terima kasih presentasi. Sekian presentasi dari saya. Ini nggak lama-lama berarti ya? Masih kurang 7 menit loh. Udah? Udah, Bu. Oh ya udah kalau udah. Analisisnya udah dijelasin. Dalam, Bu. Analisisnya udah dijelasin semua. Analisis perancangannya tadi sudah dijelaskan semua. Belum, Bu, yang di PPT. Belum. Masih ada waktu. Iya. Masih ada waktu kalau mau jelaskan. Apa udah aja? Udah nyerah? Bukan, Bu, di PPT-nya nggak saya tambahkan Oh, nggak ada. analisis. Apa dalam keempat itu analisis. Oke, makanya ngomong-ngomong konsep gitu. Oke, kita sampai jam 3 mungkin ya? Iya, Maksimal jam 3. Kesempatan pertama saya berikan pada Bu Lulu, mungkin kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Silahkan. Izin merekam. Ya, langsung diikutin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, jadi sudah sampai tahap penggunaan hasil. Itu beberapa akan saya konfirmasi terkait dengan apa yang sudah dikerjakan. Ya, Bu. Yang pertama dari judulnya, Rancangan Pusat Kesehatan Lansia. Oh ya, Bu. Pusat Kesehatan Lansia ini bedanya dengan panti jompo atau panti WD? Gini, Bu, untuk pusat kesehatan lansia sendiri bedanya dengan panti jompo yaitu untuk pusat kesehatan lansia ada fasilitas terapinya, nggak cuma terapi fisik itu, Bu. Jadi ada terapi untuk hobi atau vokasional, kemudian ada intelijensi,
kemudian ada untuk terapi mental juga. Ada Kalau panti jompo yang konvensional, eh, nah, untuk panti jompo konvensional juga gini Bu, ini yang membedakan duniamu ini dengan panti jompo yang sudah ada. Kalau memang oh ini Bu, untuk panti jompo sendiri itu ini Bu, lansianya tinggalnya yang lama gitu Bu. Kemudian untuk saya ini untuk tinggalnya sekitar seminggu atau lebih gitu Bu. Tapi nggak sampai yang bertahun-tahun, sampai yang berbulan-bulan juga. berarti singgah sebentar Iya gitu. untuk pengobatan. Bisa ya untuk pengobatan juga. Selain pengobatan berarti untuk apa? Untuk wisata. Wisata. Ya Bu. Untuk hiburan. Maksudnya gimana wisata di sini? Ini Bu. Jadi saya menyediakan fasilitas kayak berkebun gitu Bu. Terus ada landscape-nya juga yang sebagai terapi mental atau sebagai taman aromatik. Ya seperti itu. Jadi kayak sarana apa ya? Sarana tidak hanya pengobatan ketika si lansia itu sakit, tapi juga ini ya. Iya, healing Ya, rekreasi itu yoga rekreasi ya, itu. gitu ya. Rekreasinya orang tua. Iya, iya. Oh, seperti itu. Oke, menarik. Oke, berarti sudah mulai agak clear gitu dari fungsi di depan, karena kalau dilihat dari judulnya kan pusat kesehatan lansia. Saya mengira ini adalah ya semacam klinik gitu, klinik aja gitu. Tapi kalau ternyata dia mengarah pada ada healingnya di situ, ada apa ya? Kalau bahasa Jawa sih nyelimur no, nyelimur. Jadi ya ada healingnya di situ. Apa enggak sebaiknya juga di judul itu bisa kelihatan gitu ya Mas ya? Atau gimana? Nanti mungkin bisa didiskusikan karena bisa jadi judul itu akan merepresentasikan dari fungsi kita. Yep. Kalau hanya pusat kesehatan, ya arahnya jadi kayak klinik aja. Itu yang pertama. Terus berarti kalau dari yang penjelasan tadi, fungsinya apa saja? Nah, ini Bu, untuk fungsinya yang primer ada terapi fisik, ada terapi sosial, intelijensi dan vokasional, kemudian ada terapi emosional, ada terapi spiritual. Untuk yang sekundernya sendiri ada tempat tidur untuk lansianya, kemudian ada tempat tidur untuk perawat dan juga kepala pengasuhnya, kemudian ada ruang kantor dan tempat bersosialisasi. Untuk servisnya sendiri ada keamanan, penyimpanan dan kebersihan. Bentar, tadi kan disebutkan dia tidak hanya sebagai fungsi kesehatan gitu ya. Ya Bu. Jadi ada healingnya gitu. Ya, healingnya yang mana? Di fungsi yang mana? Untuk healingnya sendiri ada di ini Bu, di terapi vokasional, yaitu berkebun gitu Bu. Terus untuk terapi fisik juga bisa Bu, untuk berjalan-jalan. Kayaknya bisa dibedakan dari jenis ini ya. Apa tadi yang di awal sudah dipisah berdasarkan itu tadi loh. Jadi ada yang pengobatan, tadi ada yang healing rekreatifnya. Itu kayaknya harus kelihatan di fungsinya itu bisa dipilah dan menjadi zona tersendiri kan itu. Walaupun mungkin nanti di fasilitasnya akan ada yang irisan, ya. Tapi dipilah di sini supaya terlihat gitu bahwa di sini tidak hanya kalau di situ kan hanya kelihatan dia fasilitas terapi, jadi kelihatannya kayak untuk yang sakit aja, padahal di situ kan ada untuk fasilitas healingnya si lansia. Itu kayaknya perlu dibedakan di fungsinya. Apalagi yang sekunder, coba dicek lagi ya. Kok menyediakan tempat istirahat? Jadi kayak lebih ke ini aja ya bahasanya. Misalnya apa ya, sarana terapi, sarana healing, bukan menyediakan tempat istirahat. Ya, terus ini misalnya tempat istirahat maksudnya tadi yang nginep sebentar gitu ya, yang cuma seminggu atau sebulan itu boleh, ada maksimalnya nggak? Maksimalnya ada Bu, 41 hari, 40 harian. Kenapa 40 hari? Karena ya Bu, saya asistensi ke Pak Muklis juga, sebenarnya minimal untuk perubahan perilaku pengguna itu 40 hari. Ya, berarti kan bahasa ini loh, bahasa kita menerjemahkan fungsinya itu
yang menyediakan tempat istirahat, jadi dia singgah misalnya singgah apa-apa gitu ya. Ibu. Yang kita bukan cuma nyediain tempat, karena ada selain tempat itu ada fungsi yang akan dijalankan itu kan tadi kan ya. Oke, terus ke pendekatan behavior setting. Behavior setting itu apa sih? Pendekatan behavior setting itu salah satu jenis pendekatan dari arsitektur perilaku, Bu. Yang yang sepemahamannya Zaki itu apa? Itu, Bu. Dari referensi yang sudah dibaca. Untuk behavior setting sendiri, yang menurut pemahaman saya itu ini, Bu. Penataan pola perilaku dari lingkungannya, Bu, dari area yang dibuatnya. Penataan pola perilaku apa? Ya. Penataan atau desain yang sesuai dengan pola perilaku, kan menatanya bukan menata perilaku kan? Perilakunya sudah ada. Iya, Bu. Perilakunya siapa? Perilaku lansia, Bu. Ya. Terus kita akan menyeting ruang, mendesain ruang yang sesuai dengan Lansianya. pola perilaku lansianya, gitu ya. Oh iya, Bu, ya. Mudahnya. Nah, sekarang gimana cara menerjemahkan lansia yang dia punya pola perilaku yang spesifik, yang beda dengan remaja, beda dengan dewasa awal, dewasa akhir, sama anak-anak itu lain. Ya, Bu. Jadi pola perilaku mereka dan karakteristik perilaku mereka berbeda. Mungkin Zaki bisa jelaskan dari kondisi ini, karakter yang berbeda itu diterjemahkan dalam desainnya seperti apa? Oh, untuk penerapannya sendiri ada di sini, Bu, di sirkulasi yang pertama. Dari karakteristiknya dulu. Angkatnya dari karakteristik lansianya dulu. Ya, Bu. Untuk perilaku ada penurunan aktivitas fisik sehari-hari. Kemudian ada yang kedua tadi menarik diri dari lingkungan sosial, yaitu untuk penurunan aktivitas sehari-hari itu bisa menggunakan ini, Bu, sirkulasi atau zoning juga. Karena dengan zoning yang berdekatan, karakternya aja dulu dijelaskan. Karakternya lansia. Oh iya, Bu. Baik, untuk karakter lansia sendiri, yang pertama pada perilaku ada penurunan aktivitas fisik sehari-hari, kemudian ada menarik diri dari lingkungan sosial. Untuk yang kedua ada di bagian kognisi dan emosi, yaitu turunnya daya ingat, kemudian ada anxiety terhadap lingkungan. Yang ketiga ada mudah marah. Untuk tubuh manusia sendiri ada natural aging pada fungsi otak maupun organ vital lainnya. Kemudian ada reduksi kekuatan otot dan kompresi massa tulang. Oke, sebelum masuk ke nanti ke setting rancangannya akan seperti apa, kira-kira kalau dari karakternya lansia seperti ini, Zaki itu ingin lansianya jadi gimana? Saya ingin lansianya sendiri setelah, sebelum dan sesudah gitu ya. Jadi dengan media pusat kesehatan lansia yang dirancang ini, kira-kira inginnya jadi seperti apa? Ya, Bu. Untuk yang saya sendiri pada bagian perilaku, sini ada menarik diri dari lingkungan sosial, ya, Bu. Jadi saya ingin lansianya itu kayak lebih bersosial gitu, Bu, dengan seumurannya. Kemudian untuk kognisi dan emosi, turunnya daya ingat, ada anxiety terhadap lingkungan dan mudah marah itu, saya berharapnya untuk turunnya daya ingat saya ingin lebih ke apa ya, Bu? Bukan mudah ingat sih, lebih lama gitu, Bu, dalam mengingatnya. Distimulus gitu ya. Ya, distimulus dengan seperti membaca. Kemudian ada pemakaian warna yang terang gitu, jadi mudah dikenali juga. Kemudian untuk mudah marah sama anxiety, saya ingin ini, Bu, lingkungannya itu yang nyaman gitu, Bu. Seperti adanya seperti tadi ada di taman lanskap sama di plaza ada bunga, pemakaian bunga untuk taman aromatik. Kemudian untuk tubuh manusia sendiri ada natural aging, terus kemudian ada reduksi kekuatan otot sama kompresi massa tulang. Untuk natural agingnya sendiri, karena memang manusia dasarnya akan menua, jadi saya untuk yang ini pengen yang lebih aktif bergerak, terus jadi ototnya itu enggak yang lemah itu karena jarang dipakai.
Oke, kalau yang ketiga itu kayaknya lebih ke fisik ya. Iya Bu, ke Ya, fisik. terapi-terapi fisik. Untuk yang pertama dan kedua itu lebih ke psikologis ya. Psikologis dari Ya, psikologis lansianya sendiri. lansianya. Ya, itu nanti. Atau kira-kira kalau misalnya dari lansianya sendiri, nah ini backgroundnya tergantung dari karakter orangnya ya. Misalnya kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa semua lansia itu menarik diri, gitu kan nggak bisa Iya Bu, ya. ya Bu. Bisa jadi juga semakin sepuh juga komunitasnya makin banyak, itu bisa Makin banyak ya. jadi ada. Jadi karakter ini Zaki sudah nyari di referensi yang terkait dengan lansia beneran. Ya Bu, ini saya dapat dari buku arsitektur perilaku Tuh. yang bagian Enggak, behavior maksudnya setting. yang lansianya, karakter lansianya itu kan mungkin referensi-referensi yang tentang Yang lansianya itu Bu. ya, Oh, udah Bu. maksudnya dicari lagi kemungkinan kita akan dapat yang mungkin lebih ya dari ini, Oh, ya Bu. sehingga bisa harapannya bisa ini sih menjawab lebih banyak karakteristik desainnya yang nanti muncul, itu bisa menjawab semua karakter yang dieksplor lebih banyak. Mungkin tidak hanya dari tiga. Ya, Bu. Nah, sekarang dari ini apa setting ininya, setting desainnya akan seperti apa? Misalnya dari aspek tadi yang perilaku, yang kognisi, yang fisik. Ya, Bu. Coba jelaskan. Untuk penerapan prinsip sendiri dari setting karakter perilaku yaitu saya menyesuaikan dari sirkulasi dan zoning. Yang mana sirkulasi itu atar ruangnya yang agak lebar, jadi bisa dipakai sebagai untuk lansia yang berkursi roda. Kemudian untuk zoningnya sendiri adalah pengorganisasian ruang yang jaraknya itu tidak terlalu jauh, jadi lebih mudah diakses untuk lansianya juga. Kemudian untuk setting karakter pada kognisi dan emosi, ada penggunaan pada elemen visual seperti warna agar mudah dikenali sama lansia. Dan kan lansia itu penglihatannya agak rabun gitu Bu. Kemudian untuk setting karakter yang pada tubuh manusia ada penggunaan perabot yang ergonomis seperti sudut meja yang melengkung, dibuat lengkung agar lansianya aman. Untuk materialnya sendiri saya seperti ini, material lantai yang tidak licin gitu Bu. Jadi agar lansianya tidak mudah jatuh atau terpeleset. Serta penggunaan ini pegangan di setiap dinding. Ada satu lagi sebenarnya kayak mudah capek. Lansia itu mudah capek. Ya, jadi mungkin itu bisa ditambahkan sama yang terakhir saya lihat panahnya ini agak bingung sih, itu ada setting, ada lansia, ada sosial budaya, makanya saya tadi nanya referensinya itu dari mana, karena setting itu kan sebenarnya posisinya di sana. Setting itu kan nanti akan kita setting seperti apa sih dari perilaku yang seperti ini gitu kan, jadi bisa diperjelas arah panahnya. Setting itu nanti ya penerapan desainnya itu ya setting di sana untuk menjawab kebutuhan perilaku. Terus ada setting, ada yang ke perilaku, ada yang ke kognisi manusia, itu ada yang ke kognisi aja, kenapa manusia ke kognisi aja, sosial budaya kenapa ke atas ke bawah. Terus saya bingung sih baca anaknya ya. Oke, kemudian masuk ke analisis ya. Bentar aja mungkin ini dianalisis ruang kok kayaknya masih kosong ya. Nah ya itu coba dilengkapi karena ini karena yang dibahas Muhammad apa Muhammad Zaki Bu. Zaki ini kan terkait dengan behavior setting. Setting itu terkait dengan pola penataan ruang yang sesuai dengan behavior. Jadi ketika memutuskan untuk menggunakan pendekatan ini sebenarnya kuncinya tuh di sini. Yang spesifik itu seperti apa layout ruangnya yang menjawab kebutuhan behavior settingnya itu. Ya kalau ini justru kamu lewati, gimana dengan analisis yang lain? Ya itu. Terus coba satu contoh di analisis aksesibilitas dan sirkulasi juga yang menjawab kebutuhan dari behavior si lansianya seperti apa? Bisa ditunjukkan. Sebentar ya.
Ini Bu, untuk Konsep analisis. hasilnya di PPT nggak ada Bu. Oh iya. Oh iya. Eh, Kayak gini aja. Jadi tadi kan sudah punya diagram di depan gitu ya yang nanti harus diperjelas Ya Bu. lagi. Dan sebenarnya poin-poin di situ untuk mengarahkan Zaki membuat analisis di sini. Jadi keluaran desainnya yang menjawab tadi yang lansia mudah capek itu sirkulasinya harus gimana ya. Ya Bu. Terus kalau yang tadi ya wes itu poin-poin tadi itu saya nggak hafal itu misalnya yang warna tadi elemen visual yang warna tadi soalnya disebutin warna padahal elemen visual bisa bisa formal eh, bisa formal bentuknya bisa eksperensial bisa nggak hanya yang kelihatan bentuknya bisa dari pengalaman visualnya itu kayaknya yang perlu di ini ya. Dan yang terkait dengan behavior settingnya kayaknya coba di ini lagi kok nggak disinggung sama sekali di analisisnya loh. Atau kalau di konsep coba di konsepnya konsep ruang coba konsep ruang masih aja Iya. kamu sudah punya yaitu tadi skema yang membantu membuat analisis perancangan dan itu nanti akan melahirkan konsepnya kan harusnya bukan cuma gambar gini aja jadi yang misalnya pengalaman visual jadi yang sirkulasi yang untuk lansia itu seperti apa terus interiornya yang bagaimana itu harusnya kelihatan di sini Ya Bu. kayaknya masih sibuk sama itu kamu blocking ruangnya sibuk dengan itu ininya lupa akan seperti apa karena kalau blocking ruang yang sudah terukur ini kan nanti bisa nanti kan maksudnya bisa nanti di walaupun ini sudah harus memikirkan skala ya di skala cuman yang ukuran spesifik detailnya itu nanti di peta di sini kamu gambarkan aja suasana ruang yang khusus lansia yang terapeutik tadi yang healingnya tapi nggak muncul sama sekali yang disebutkan di depan terapi-terapi yang kesehatan sama berarti kesehatan fisik sama yang psikologis itu kan yang kalau psikologis yang healing kalau fisik yang terapi apa itu nggak kebaca di sini padahal itu sudah harusnya terbantu dari depan itu udah ada pemetaannya sudah ada groupingnya gitu ya. Ya Bu. Itu harusnya bisa membantu sampai akhir kita bisa membaca pola itu di analisis maupun di kayaknya itu deh dulu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Coba dilihat judul awal. Kata lansia. Lansia ini usia berapa? Untuk lansia sendiri dari WHO ada di usia 60 tahun ke atas Pak. Oke. Kalau ini ya, kalau dalam Islam itu kan dibagi 3 masa. Ya. 3 waktu ya. 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, 20 tahun ketiga. Ya. Judul ini saya membayangkan saya kalau di usia ini lansia kalau dalam hadis kan diberi tambahan waktu ya. Dan tidak diterima alasan kan ini sudah dipanjangkan waktunya. Tidak diterima alasan untuk dia ngeles, artinya dia berkelit dari kewajiban dia sebagai seorang hamba, sebagai seorang khalifah. Makanya di usia 60 ini usia-usia yang harusnya di dalam hadis itu fokusnya kemana? Ke spiritualnya. Ke akhirat. Ya, ke spiritual. Kalau saran saya di judulnya Pusat Peningkatan Kualitas Hidup Lansia. Seperti tadi yang disampaikan tadi. Jadi Pusat Peningkatan Kualitas Hidup Lansia. Harapannya di usia yang tua ini kualitas hidupnya meningkat, kualitas imannya meningkat, kualitas takwanya yang meningkat. Ini injury time. Bahkan nanti pada penghitungan amal di akhirat di dalam hadis itu yang dipanggil duluan orang-orang yang usia 60 tahun.
Jadi sing nom-nom meninggal itu ndak dulu dipanggil, tapi yang tua-tua. Jadi saya membayangkan saya nanti tua di usia 60 gitu ya. Jadi fokusnya ini itu misalkan kalau kita bikin pendekatan behavior, jadi behaviornya nanti larinya ke dua hal, tafakur, tadabur, atau kita pakai istilah tasawuf lah ya. Ada muraqabah, ada muhasabah. Oke, upload meneh. Oh, ya, Bapak Kak mari-mari. Oke, wis iki angkatan piro iki? Oke. Saya kemarin baru sampai konsep saya ACC. Oke. Jadi tawar menawar di usia 60, Bu. Saya kemarin diskusi lama. Ojo usia 60 abot. Dibagi kita bikin yang usia pertengahan aja kan, dibagi 3 itu, 20 pertama, 20 kedua, 20 ketiga. Nah, ambil yang tengah aja. Tapi itu permintaan klien ya, Pak? Ini soalnya Mau gitu. permintaan Pak Ridwan. Pak Ridwan minta desainnya bisa jadi. Oke, berarti perilakunya nanti larinya ke dua hal. Apa? Muraqabah, sama muhasabah. Tafakur, tadabur. Jadi settingan itu kita tidak mengurusi kesehatan fisik, nanti takutnya malpraktek. Ya, Pak. Oke. Jadi mental, spiritual, dan spiritual yang terbaik adalah mentalitas. Oke. Itu. Jadi behaviornya cari hadis-hadis, cari ayat dari hadis bagaimana seharusnya umatnya Nabi Muhammad di usia 60. Ini literasinya kurang. Apa yang dilakukan seharusnya orang di usia 60. Oke. Bagus ini, isunya sebenarnya bagus karena kita perlu peningkatan kualitas hidup di usia lansia. Ya. Nah, ini saya belum nyampe ke walaupun ini pendekatan arsitektur behavior ya, tapi nilai-nilai Islamnya harus ada dalam setiap ini ya. Jadi pada isu, pada pendekatan, dan pada aplikasi di desain. Nah, ini kan bahasanya kan di dalam ranah ilmu saya kan Islamic Studies ya. Ya, Pak. Jadi Islam itu sebagai sebuah pendekatan dalam pengembangan teknologi. Salah satunya adalah teknologi perancangan, arsitektur. Jadi nanti saya ambil contoh lagi ya, pendekatan Islam di dalam arsitektur. Ini kan ini. Kemudian biologi sama juga, tidak ada biologi Islam, tetapi Islam sebagai pendekatan di dalam memahami ilmu-ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu TI. Sama aja. Jadi, nah nanti saya tidak mengurusi format fisiknya ya, tapi nanti misinya apa? Misalkan kita ngomong arsitek, ini kan bagian dari budaya, peradaban. Misinya adalah peradaban. Satu, yang tadi di awal tapi nggak ditulis di sini adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Misinya itu dalam isunya. Nah, nilai-nilai Islamnya apa di situ? Kemudian prinsip atau nilai-nilai Islam di dalam arsitek, ya, di dalam ini bukan pendekatan arsitektur Islam ya, seperti yang satunya, tetapi Islam dijadikan sebagai sebuah pendekatan di dalam arsitek. Pendekatannya Islam, kayak kita belajar pendekatan budaya, sosiologi, antropologi, ya. Itu Islam sebagai pendekatan. Jadi nilai-nilai Islamnya harus nampak pada isu, pada pendekatan. Jadi ada itu harus disistematikan yang ini ya. Kemudian pada perancangan. Oke. Nah, untuk aktivitas ya, aktivitas saya sarankan kembali cari nasihat-nasihat Al-Quran dan nasihat-nasihat hadis bagaimana memperlakukan usia 60. Ya, 60 itu usia yang harusnya lebih fokus kepada kualitas keimanan dan ketakwaan. Jika dia masih fisiknya kuat, maka dia bertugas. Jadi walaupun dia mungkin bisa jadi pada usia ini wis ono diabetes, asam urat, tetapi itu tidak jadikan alasan untuk dia berkiprah. Jadi tetap
peningkatan kualitas hidup. Walaupun dia kena diabetes, tapi dia berkarya apa, membantu ini, aktif di mana, gitu. Jadi ini lebih kepada pusat peningkatan kualitas hidup lansia. Itu aja Bu, terima kasih. Jadi itu ya, Iya, Bu. dibuat ringan aja. Alhamdulillah. Dibuat ringan aja. Eh, Mungkin kalau judulnya ada kesehatan itu kan kelihatannya fisik ya, padahal di dalamnya ada fisik maupun mental. Jadi mungkin judulnya kalau peningkatan kualitas hidup kok kayak gimana ya Pak? Terlalu gimana ya Bu dulu gimana? Kalau judulnya perancangan peningkatan kualitas hidup itu nggak kebaca, arsitekturalnya tuh nggak kebaca gitu. Karena kualitas hidup wah, iya. Quality of life. Jadi Kalau ditaruh di tagline-nya nggak apa-apa nanti di dalamnya sebagai misi goalsnya dia, terus sebagai hasil akhir dari rancangan sebenarnya meningkatkan kualitas hidup di usia 60 kan. Mungkin kembali lagi judulnya ke rancangan pusat lansia aja ya dulu ya, kalau bahasa Indonesia rancangan pusat lansia, kalau bahasa Indonesia elderly center. Rancangan pusat lansia nanti dalamnya ada kesehatan fisik dan kesehatan mental ya, itu mungkin yang pertama. Yang kedua terkait dengan karakter lansia, karena kan referensinya kan itu kamu nggak mungkin keluarkan gitu aja, kamu udah baca kan? Ya udah pasti itu dicantumkan di situ. Nanti dibenarin lagi terkait dengan tabelnya ya, kemarin yang di buku itu ya. Iya. Terus tetap ya ditanya dulu ya, sudah saya tagih terus nih sampai saya ACC kan saya bahas itu belum keluar prototipe. Tadi terkait dengan behavior setting itu hal yang penting gitu. Apalagi tadi Pak Mus juga sudah menambahkan ada tafakur, tadabbur itu di dalamnya. Sebenarnya sih secara kalau menurut saya secara Islamic value itu sebenarnya sudah masuk sih, dengan kamu menghargai orang tua, kedudukan orang tua. Ini kan kadang-kadang kita sebagai anak itu kan lupa gitu ya dengan kehadiran orang tua kita. Iya, Terus kitanya healing sendiri, misalnya ini kan dekat dengan Bromo, kitanya healing sendiri ke Bromo, orang tuanya ditinggal di rumah. Bisa jadi kan ini tempat yang ya orang tuanya bisa juga ikut healing, tapi kalau ke Bromo kan susah gitu kan. Udah nggak puas secara fisik di tempat seperti ini. Atau mungkin juga orang tua itu kan kalau di rumah sendirian bosan gitu kan, ya mungkin diantarkan ke sini. Nah yang kurang dari Zaki itu kalau orang tuanya kan nggak mungkin nih kesini sendirian, pasti dia diantar oleh anaknya. Kalau dari jauh kan maka perlu ruang transit nih, nggak yang hanya langsung antar terus ditinggalkan, enggak. Misalnya kan dibantu dulu untuk barang-barangnya ke dalam, diadministrasikan dulu. Itu kan berarti kan ada ruang transit nih, yang mungkin dia bawa anak, istri, terus anaknya mungkin kecil-kecil. Nah itu ruang seperti itu kan juga harus diperhatikan. Cucunya. Jadi kalau misalnya ruangannya terbatas, ini berapa orang sih? Untuk lansia sendiri ada 22 orang, Bu. 22? Ya, untuk Kenapa lansia. 22 nggak 20 atau 25 gitu? Nah, ini, Bu. Kamu ngikutin blok-blok tadi? Enggak, karena saya ingin lansia yang wanita lebih banyak gitu aja. Apa? Lansia yang wanita lebih banyak. Lansia wanita lebih banyak, jadi lansia wanitanya 12, yang laki-laki 10 gitu? Iya, Bu. Kenapa 12 nggak 15? Karena ganjil. Oh ganjil, kamarnya ganjil. Kamarnya. 14 kan nggak ganjil. 14 kan Oh ya, harus bisa, Bu. Tapi nanti nggak cukup lagi, Bu. Ya ini kan ruangannya lahannya kan kecil ya. Ya. Sementara peruntukan fungsinya harus kompleks ya, banyak gitu. Banyak. Saya rasa nggak apa-apa dikurangi terkait dengan kapasitasnya, tapi detail gitu, hal-hal yang apa tuh ada. Jadi mungkin yang nggak sampai nginep dia bisa pulang lagi juga ada kemungkinan bisa juga gitu. Ya, ya, Bu. Itu dulu Pak Mulus apa ada tambahan? Yang diskusi yang awal kita ada konsep kesehatan holistik. Oh iya, Pak, itu ada di laporannya, Pak. Di laporan Holistik. Dan itu cukup mewakili bahwa kita tidak hanya sekedar fisik ya, Oh iya, Pak. mental dan Spiritual. ya, aspek itu.
mind, body, and soul. Nah, jadi tagline. Jadi kalau Tadi tadabur sama apa ini juga berjalan terus. iya, yang ini yang tagline sini kan pusat kesehatan atau kesejahteraan. Nah ini ingat program peningkatan ekonomi keluarga kesejahteraan. Ya dipikirkan kembali karena ini usia 60. Oh Itu aja. iya, ini jadi nggak usah kesejahteraan. Tapi tadi itu loh. Tafakur tadabur itu aja loh dipakai jadi konsepnya. Ini bukan konsep ya ini ya. Ini isu perancangan diulang ya, sama di pendekatan konsep pendekatan kan ini. Jadi ya konsep dasarnya cukup apa yang menjadi kunci dari rancanganmu gitu. Ya, Bukan konsep ini kan judul ini kan judul kan? yang mana Bu? Ini judul ini. Oh ya, tadi. Katakannya apa? Itu tagline-nya Bu. Tagline-nya Wellness Center bukan? Oh. Mind, Body, and Soul itu udah tagline. Oh iya Bu. Ya udah saya ganti. Body and soul. Jadi mind, body, and soul training. Nggak itu, nggak ada trainingnya Pak. Oh. Itu aja. Nanti di dalamnya Di dalamnya ada program behaviornya ke arah sana. nanti dari sini Ada mind, body, and soul. jadi secara behavior setting, mindnya tuh harus gimana, Ya. bodinya harus gimana, soulnya harus gimana, gitu. Kalau genrenya Win kan pikir-pikir. Ya, Amal soleh peran tetap di usia 60 tetap amal soleh. Enak wes, referensinya pilih yang mana banyak. Ini aja value dari mind ini, pikir-pikir ini. Kalau body itu apa? Holistik gitu Holistik. ya. Iya bisa ke Soul ini sekolah jiwa. fisiknya, mungkin gerakan Soulnya yang pikir-pikir. saudaranya. Oke, mungkin itu kita akhiri untuk sesi kedua dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Selanjutnya